Parisa. Iya, Tarisa Fitriana. Tarisa Fitriana. Tim berapa? 98. 98 bukan di kelas A ya? Di kelas Ya, Ibu masih di kelas A ya. Ibu masih isi presentasi di kelas A. ya, maaf Ibu. Oke, kelas B, Eliza. Punten Bu, sebelumnya Bu. Ya. Bowo dari kelas A hadir Bu. Kayaknya tadi baru join soalnya Bu. Oke, Ibu ulangi lagi ya. Untuk kelas A, coba di tab, bisa nggak? Bisa Bu. Oke, sudah cukup ya. Stop share. Sekarang Ibu masuk ke kelas B. Kelas B silakan. Bisa nggak? Kelas B bisa masuk? Bisa Bu. Nah, oke. Bisa Bu. Sudah kelas B? Sekarang kelas C. Silakan kelas C. Sudah? Oke. Sudah semua ya? Untuk presentasinya ya? Sudah Bu. Oke. Sudah Bu. Oke. Sekarang mungkin kita langsung saja ke presentasi. Silakan kelas A untuk wilayah Barat. Perwakilan 2 kelompok. Ada? Kelompok berapa yang siap? Kelas A? Umi Hanifah. Satu lagi kelompok siapa? Kelas A hanya satu kelompok. Kelas A nggak ada yang siap selain kelompok Umi Hanifah. Sebentar lagi azan.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ada dua kelompok dari kelas A, kelompok Umi Hanifah dan kelompok Syahira. Silahkan pertama kelompok Umi Hanifah dulu. Hostnya siapa ini? Hostnya bisa minta tolong dijadikan co-host Umi Hanifahnya supaya bisa share screen. Dimulai ya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5, saya sendiri Umi Hanifah, dan rekan saya ada Diwan, ada Anjeni, serta Felda, akan sedikit menjelaskan mengenai tugas yang telah diberikan kepada kami. Next. Yang dimana kami akan sedikit menjelaskan bagian pertama ada pendahuluan, yang dimana ada latar belakang serta desa Kedonganan, yang selanjutnya ada pembahasan, yang dimana dibagi menjadi pengertian dari awig-awig sendiri, beserta dari peraturan awig-awig, dan yang ketiga adalah penutup. Next. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan ini dilatar belakangi oleh kita yang seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang terbesar di dunia dengan 2/3 wilayahnya terdiri dari wilayah perairan. Dan laut di Indonesia ini mempunyai potensi yang sangat besar, seperti yang telah kita ketahui ya, bahwa memang Indonesia termasuk ke dalam negara maritim yang terbesar. Nah, potensi sumber daya tersebut ada yang dapat diperbaharui, seperti sumber daya dan energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk pengolahan sumber daya tersebut menjadi sangat penting untuk keberlangsungan hidup di masyarakat sekitar. Seperti yang dikutip dari, maaf sebelumnya,
Ya, seperti yang dikutip dari Aviati tahun 1999 bahwa pengelolaan sumber daya alam adalah usaha manusia dalam mengubah ekosistem untuk memperoleh manfaat yang maksimal dengan mengupayakan kesinambungan produksi dan menjamin kelestarian sumber daya tersebut. Jadi, ketika sudah ada sumber daya alam, seharusnya kita dapat memperbaharuinya, bukan hanya mengeksploitasinya saja. Next. Nah, jadi kelompok kami ini dapat dari Desa Kedonganan. Nah, di mana diketahui bahwa Desa Kedonganan ini terletak di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, ya tepatnya di Bali. Nah, desa ini sangat terkenal dengan sebutan Desa Nelayan, dikarenakan mayoritas penduduknya ini bekerja sebagai nelayan. Nah, dalam pemanfaatan sumber daya pesisir, aspek ekologis, dalam hal kelestarian sumber daya, dan fungsi-fungsi ekosistem harus dipertahankan. Nah, diharapkan tidak menyebabkan rusaknya fishing ground, spawning ground, maupun nurse ground ikan. Maka dari itu, untuk menjaga kelestarian lingkungan di pantai Kedonganan ini, serta untuk mengatur perilaku nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan ini, mereka memberlakukan peraturan awig-awig. Next. Nah, yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya mengenai peraturan awig-awig tersendiri. Padanya dipersilahkan. Izin melanjutkan. Jadi, awig-awig itu merupakan bentuk dari kelembagaan lokal yang dibuat oleh bendesa adat beserta pengurus desa yang dapat berubah seiring perkembangan zaman. Jadi ini peraturan dapat berubah seiring perkembangan zaman. Nah, awig-awig ini tertulis Desa Kedonganan belum mengalami perubahan sejak tahun 1989, sehingga banyak yang berbentuk tidak tertulis atau kebiasaan. Nah, dari peraturan awig-awig sendiri ini berisi sekumpulan atau aturan lokal dalam penangkapan ikan yang berlaku bagi nelayan setempat maupun nelayan pendatang. Isi dari peraturan awig-awig ini terdiri atas 7 aturan pokok, yang dimana peraturannya berbunyi awig-awig nomor 1 dilarang menangkap ikan menggunakan bom, racun, pukat harimau, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Nomor 2 itu dilarang merusak terumbu karang secara sengaja. Awig-awig nomor 3 dilarang mengambil biota laut yang dilindungi. Awig-awig nomor 4 dilarang melaut pada hari raya Nyepi maupun hari raya besar lainnya. Awig-awig nomor 5 dilarang melaut di sekitar pantai Kedonganan pada saat dilakukan upacara desa setempat. Awig-awig nomor 6 dilarang membuang sampah di sekitar pantai dan pesisir Kedonganan. Dan awig-awig nomor 7 dilarang melaut pada saat angin musim barat. Nah, di mana peraturan tersebut ini untuk mengatur perilaku para nelayan dan untuk sumber alam yang tersedia. Selanjutnya oleh rekan saya dipersilakan. Izin melanjutkan. Nah, di sini ada sanksi-sanksi, di mana jika ada peraturan pastinya juga ada sanksi-sanksi. Sanksi yang pertama itu sanksi pelanggaran awig-awig nomor 1 yang tadi menangkap ikan menggunakan bom, potasium, racun, pupuk harimau, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Sanksinya adalah pembakaran jukung atau perahu dan tidak diperkenankan melaut di sekitar laut Kedonganan. Kemudian sanksi ini salah satu sanksi yang sangat efektif bagi rakyat setempat di Desa Kedonganan. Yang kedua ada sanksi pelanggaran awig-awig nomor 2, yaitu dilarang merusak terumbu karang secara disengaja. Sanksinya penyitaan kapal selama beberapa hari dan pembayaran sejumlah denda. Begitu pula sanksi yang pelanggaran nomor 3 ini, dilarang mengambil biota laut yang dilindungi. Sanksinya sama seperti nomor 2, penyitaan kapal selama beberapa hari dan pembayaran sejumlah denda. Kemudian sanksi pelanggaran awig-awig nomor 4, membayar sejumlah denda dan mendapatkan hukum bersih-bersih lingkungan desa. Selain
pelanggaran nomor 1, pelanggaran nomor awik-awik nomor 4 juga ini sangat efektif. Karena kan pribumi setempat merupakan memeluk agama Hindu dan hari raya Nyepi itu diistimewakan sehingga mereka itu fokus untuk beribadah. Kemudian ada pelanggaran awik-awik nomor 5 berupa teguran, namun bila sudah mengganggu kehikmatan beribadah maka akan mendapat hukuman membayar sejumlah denda atau hukuman bersih-bersih lingkungan pantai. Kemudian sanksi pelanggaran awik-awik nomor 6 itu berupa teguran, namun bila membuang sampah dengan jumlah yang sangat banyak maka akan dikenakan hukuman membayar denda. Dan yang terakhir, sanksi pelanggaran awik-awik nomor 7 hanya berupa teguran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan. Setelah itu ada keterkaitan dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan sendiri adalah kondisi ketika setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan kontrol atas jumlah pangan yang cukup dan kualitas yang baik demi kehidupan yang aktif dan sehat. Menurut Oxfam 2001. Yang pertama, keterkaitannya adalah tidak merusak biota laut yang tentunya menjamin tersedianya sumber daya laut dalam jangka waktu panjang dan kuantitas sumber daya. Yang kedua, menjaga keselamatan nelayan selama melaut. Yang ketiga, menurut kepercayaan mereka, jika mereka tidak pergi nelayan pada saat hari Nyepi, mereka akan diberkati dan mendapat rezeki berlimpah. Nah, jadi kesimpulan dari awik-awik ini adalah dengan adanya peraturan awik-awik yang dilaksanakan di Desa Kedonganan ini dapat meningkatkan ketahanan pangan di Bali. Karena dengan adanya peraturan dan sanksi-sanksi yang sedemikian terperinci, maka kuantitas pemanfaatan sumber daya laut, terutama pada hasil tangkap yang dihasilkan, akan tersedia dalam waktu jangka panjang dan memiliki kualitas yang unggul. Sekian dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang ingin bertanya? Ibu cuma kasih satu penanya. Silakan kalau ada. Hanya satu penanya. Assalamualaikum, mau tanya dong, boleh nggak? Waalaikumsalam. Oke, silakan. Saya Alamsyah. Ibu minta kelas sama NIM-nya. Kenapa, Bu? Ibu minta sebutkan kelas dan NIM-nya. Oh iya, NIM saya 3351812 dari kelas A, ingin bertanya. Itu tuh kan tadi kan dia nyebutin beberapa peraturan awik-awik, ya kan tadi kan ya. Ini kan berarti kan itu peraturan, kalau dari bacaan dari kata-kata kayaknya peraturan bukan dari peraturan dari pemerintah tapi peraturan dari kayak hukum adat gitu ya enggak sih? Tadi kayak gitu. Itu termasuk apa namanya? Kekuatan peraturan itu kuat atau apa ya? Dan itu tuh dijalanin sama emang suatu daerah itu tersebut atau enggak gitu tuh. Makasih. Oke, silakan kelompok. Oke, silakan. Kalau dari Umi sendiri, dari pertanyaan itu memang betul bahwa peraturan itu kita sebut biasa dari adat istiadat daerah sana ya. Yang dimana biasanya kalau dari aturan adat tersendiri itu sudah disetujui juga oleh pemerintahan. Dikarenakan jikalau belum, pasti peraturan itu tidak bisa berlangsung dong. Dikarenakan pastinya ada suntikan dana dari pemerintah juga untuk melakukan beberapa program-program yang ada di adat istiadat atau di aturan-aturan tersebut. Kalau dari Umi sendiri sih kayak gitu. Kalau dari teman-teman yang lain, mungkin dari rekan kelompok Umi ada yang mau menambahkan? Silakan dari kelompok Umi ada yang mau menambahkan tentang awik-awik? Izin menambahkan,
Jadi kan ini kita mengambil materi itu dari sebuah jurnal yang artinya jurnal itu udah melakukan penelitian. Kalau menurut jurnal tersebut, peraturan awik-awik ini memang apa ya kayak dilaksanakan pada daerah itu, dan ada tadi disebutkan oleh rekan saya beberapa peraturan ini efektif dan sanksinya juga efektif dalam pelaksanaan tersebut. Udah itu aja. Oke, cukup Alamsyah. Cukup Ibu, makasih banyak. Oke, jadi memang biasanya peraturan suatu daerah itu atas kesepakatan ya. Apalagi Bali biasanya kuat ya. Kalau Bali itu biasanya kuat kan peraturannya, penduduknya itu akan taat sekali. Nurut banget. Iya, nurut banget Bu Wali, Bu. Ya, akan taat sekali akan peraturan-peraturan yang ada biasanya seperti itu. Oke, terima kasih kelompok Umi Hanifah juga timnya. Kelompok kedua tadi siapa ya? Ibu lupa. Yang raise hand. Saya, Bu. Oh ya, Syaira. Ya. Oke, silakan Syaira. Amel boleh share screen? Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, perkenalkan, kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu. Dan di sini kelompok 6 ini ada anggotanya, ada saya, Syahira Nurrosani, ada Amalia Anggraini, ada Wulan Indriani, dan Salsabila Bakis. Oke, tunggu sebentar. Syahira 003. Syahira kelas mana Syahira? Saya kelas A, Bu. Terus ini di kelas A nggak ada yang barat. Jadi saya daerah Maluku. Oke, tunggu sebentar. Tiga, 5, 2, 1. Oke. Kemudian Amalia Anggraini. Kemudian Bulan 08. Kemudian Salsabila Bakis. Oke, silakan. Bisa dilanjut. Guys, kali ini kita bakal presentasi tentang daerah Maluku yang akan dibacakan oleh rekan saya. Dipersilakan. Jadi latar belakangnya di sini karena seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka masalah ketersediaan pangan bagi masyarakat itu semakin menjadi masalah yang besar. Permasalahan pangan kemudian didukung oleh perubahan iklim yang menyebabkan produksi semakin menurun. Nah, hal ini tentunya menjadi ancaman serius terhadap masalah ketahanan pangan di pulau-pulau kecil.
karena ketahanan pangan menurut Karta Sasmita itu adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau. Boleh dilanjut? Kearifan lokal. Keberlangsungannya kearifan lokal ini akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai tersebut menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Nah, kearifan lokal ini dalam proses pengolahan pangan lokal itu sebagai sumber karbohidrat masyarakat di pedesaan yang biasa dikonsumsi. Contohnya jagung, singkong, ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong atau sebek, surak, gembili, kemilik, uwi, dan perenggi. Pangan di Desa Warwaru. Desa Warwaru merupakan salah satu desa di Kabupaten Maluku Barat Daya yang memiliki cara sendiri dalam mengolah pangan lokalnya. Kondisi iklim yang selalu berubah-ubah juga membuat masyarakat Desa Warwaru harus mampu menjaga ketersediaan pangan mereka sepanjang waktu dengan teknologi pengolahan yang masih bersifat tradisional. Tradisi tersebut sudah menjadi salah satu strategi dalam menjaga ketersediaan pangan sepanjang tahun. Salah satu kearifan lokal Desa Warwaru yaitu mengolah singkong menjadi singkong kering. Namlai kerne. Karakteristik wilayah. Masyarakat Desa Warwaru 90% berprofesi sebagai petani. Dengan profesi ini, masyarakat memiliki cara tersendiri dalam pemenuhan pangan sehari-hari. Proses pemenuhan pangan dilakukan dengan berdasar pada pengetahuan lokal yang dimiliki untuk mengolah pangan lokal daerah setempat. Maka dari itu, salah satu pangan lokalnya yaitu singkong yang diolah menjadi singkong kering. Dilanjutkan oleh Syahira. Dan di sini ada Namlai Kenre. Namlai Kenre ini merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Desa Warwaru yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Namlai Kenre ini merupakan bahasa daerah Moa yang berarti singkong kering yang telah menjadi pangan lokal masyarakat setempat serta menjadi andalan untuk menjadi pemenuhan kebutuhan pangan dan mengatasi ancaman dari bahaya kelaparan atau krisis pangan. Kemudian next, nilai kearifan dari kearifan lokalnya ini itu ada yang pertama itu gotong royong. Nah, nilai Namlai Kenre itu proses pengolahan Namlai Kenre tidak dilakukan oleh pemilik sendiri tetapi dibantu oleh tetangga-tetangga. Hal ini didasar pada rasa saling peduli satu dengan yang lain. Kemudian ada juga nilai kearifan lokalnya itu adalah budaya, di mana nilai Namlai Kenre ini sudah ada sejak zaman dahulu dan telah menjadi kebiasaan masyarakat sehingga tetap dilakukan dari dulu sampai sekarang. Kemudian ada nilai kearifan lokalnya ekonomi, di mana Namlai Kenre ini sering dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi petani selain sebagai sumber pangan, dan yang terakhir adalah identitas. Namlai Kenre merupakan identitas Desa Warwaru karena sentra penghasilan Namlai Kenre terbanyak di Kabupaten MBD adalah Desa Warwaru. Next. Untuk proses pembuatan Namlai Kerne, yang pertama ada panen singkong, pengupasan singkong, pencucian singkong, pembelahan singkong, pengirisan singkong, pengeringan singkong, dan penyimpanan singkong. Boleh di next. Untuk yang panen singkong, petani mengambil hasil produksi singkong ini dari kebun. Proses pengambilan singkong di kebun ini biasanya dilakukan pada sore hari dengan menggunakan alat transportasi roda 2 atau berjalan kaki. Peralatan yang biasa digunakan itu parang, karung, dan bakul. Ketika sampai di kebun, mereka mencabut pohon singkong dengan jumlah sesuai keinginan. Kemudian umbinya dilepas dari pohon, dibersihkan dari tanah-tanah yang menempel.
dimasukkan ke dalam wadah yang telah disiapkan dan diangkut ke rumah. Pengambilan singkong dilakukan pada sore hari ini dengan tujuan agar proses pengolahannya dapat dilakukan pada malam hari karena singkong sudah tersedia di rumah. Yang untuk pengupasan singkong, pengupasan merupakan proses melepaskan kulit dari umbi. Pencucian singkong, setelah singkong dikupas, langkah selanjutnya adalah singkong dicuci dengan menggunakan air dan sikat. Air diisi dalam wadah atau loyang, kemudian singkong yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam wadah lalu dicuci menggunakan sikat. Selanjutnya pembelahan singkong. Singkong yang telah bersih kemudian dibelah dan dikepaskan. Ukuran singkong yang masih lebar dibelah untuk mempermudah proses. Yang kelima ada pengirisan singkong, yaitu proses pengirisan singkong dilakukan dengan cara dipotong setipis mungkin dengan ukuran kira-kira 0,5 cm. Singkong dipotong sekecil mungkin dengan tujuan agar mempercepat dalam proses pengeringan. Apabila singkong terlalu tebal, maka waktu pengeringan yang dibutuhkan akan lebih lama dari yang diharapkan. Yang keenam, ada pengeringan singkong. Pengeringan dilakukan dengan tujuan mengurangi kadar air pada singkong. Proses pengeringan yang dilakukan manual tanpa menggunakan mesin pengering dengan menjadikan sinar matahari sebagai satu-satunya sumber pengeringan. Oleh karena itu, proses pengeringan seringkali mengalami masalah atau hambatan apabila ada perubahan cuaca atau hujan secara tiba-tiba. Lama penyinaran rata-rata adalah 3 hari penuh. Jika penyinarannya tidak penuh selama 3 hari, maka proses pengeringan bisa lebih dari 3 hari. Proses pengeringan dilakukan dengan menggunakan tikar atau uce yang dibuat dari daun koli. Pengeringan dilakukan saat matahari terbit dengan cara membuka tikar di pekarangan yang luas, kemudian singkong yang sudah diiris disiram di atas tikar dan disebar secara merata. Yang ketujuh ada penyimpanan singkong. Singkong diangkat dan dimasukkan ke dalam karung. Karung digunakan sebagai wadah penyimpanan sementara selama 3 hari sebelum dimasukkan ke dalam drum. Penyimpanan dilakukan apabila singkong sudah menjadi 6 helai kerne. Waktu penyimpanan harus dilakukan setelah 3 hari dikeringkan. Cara ini dilakukan agar suhu panas pada 6 helai kerne tetap terjaga saat berada dalam drum. Pola penyimpanan menggunakan wadah atau media bersifat sederhana namun bisa memperpanjang masa simpan pangan. Nilai 6 helai kerne sebagai kearifan lokal. Yang pertama ada gotong royong, yaitu proses pengolahan 6 helai kerne tidak dilakukan oleh pemilik sendiri tetapi dibantu oleh tetangga-tetangga. Hal ini didasarkan pada rasa saling peduli satu sama lain. Yang kedua ada budaya. 6 helai kerne sudah ada sejak zaman dulu dan telah menjadi kebiasaan masyarakat sehingga tetap dilakukan dari dulu sampai sekarang. Yang ketiga ada ekonomi, yaitu 6 helai kerne sering dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi petani selain sebagai sumber pangan. Yang keempat ada identitas. 6 helai kerne merupakan identitas desa Werwaru karena sentra penghasil 6 helai kerne terbanyak di Kabupaten MBD adalah desa Werwaru. Kemudian ada peranan nilai 6 helai kendre bagi masyarakat petani. Yang pertama itu ada peran 6 helai kendre bagi menjaga ketahanan pangan. Yang dimaksudkan adalah peranan 6 helai kendre bagi masyarakat desa Werwaru sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan dilihat dari aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan cukup, aksesibilitas, dan keamanan pangan. 6 helai kendre di desa Werwaru dapat menjamin ketahanan pangan karena tersedia sepanjang tahun, mudah diakses oleh semua jenis kalangan masyarakat, kemudian aman untuk dikonsumsi dalam waktu dan dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dari waktu ke waktu. Kemudian ada yang keduanya itu peranan 6 helai kendre bagi bidang ekonomi. Ya, maksudnya adalah kearifan lokal berperan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga. 6 helai kendre selain sebagai sumber pangan, juga sebagai sumber pendapatan dalam keluarga. Dengan demikian, peranan 6 helai kendre bagi petani di bidang ekonomi sangat penting karena dapat membantu petani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan yang ketiga adalah peranan 6 helai kendre sebagai alat ukur barter. Nah,
kegiatan perdagangan melalui proses barter dilakukan masyarakat desa Waru-Waru karena tidak semua pangan diproduksi oleh petani. Dengan demikian mereka harus menukar namlai kenre dengan pangan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pangan yang sering ditukar dengan namlai kenre yaitu ikan segar, ikan asin, dan ternak seperti babi. Nah, kemudian karena letak desa Waru-Waru juga jauh dari pantai, membuat masyarakat sulit mendapatkan ikan sebagai lauk. Oleh karena itu, petani sering menukar namlai kenre dengan ikan asin dan ikan segar dari desa atau pulau lain. Jadi pada kesimpulannya, nilai-nilai yang terkandung di dalam namlai kenre ini sebagai kearifan lokal, yaitu nilai gotong royong, budaya, ekonomi, dan identitas. Di mana namlai kenre ini memiliki beberapa peran sebagai sumber pangan yang menjadikan namlai kenre ini sebagai salah satu sumber pangan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sumber pendapatan karena dapat diuangkan, konsumen datang membeli langsung ke rumah, dan sebagai alat tukar atau barter, bertukar dengan pangan lainnya seperti ikan dan lain-lain. Mungkin sekian presentasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang perlu ditambahkan atau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, silakan. Jika ada yang bertanya, satu penanya ya. Farhan Bu mau nanya. Oke, Farhan dari kelas apa? NIM-nya berapa, Farhan? Kelas A Bu, NIM-nya 333-518-0080. Punten ya Bu, nggak bisa off cam karena ini kameranya nggak bisa nyala. Oke, silakan Farhan. Ya, mau izin bertanya ya. Tadi kan dari teman-teman udah ngejelasin ya peran namlai kenre itu ada peran ekonomi di situ. Nah, kira-kira nih dari teman-teman, namlai kenre ini memungkinkan nggak ya kalau dibuat dalam skala industri yang besar gitu dengan teknologi yang modern? Dan kalau memungkinkan, apakah ada dampaknya gitu teknologi modern terhadap kearifan lokal namlai kenre-nya ini? Mungkin itu sih. Terima kasih. Oke, silakan. Izin menjawab, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Kalau menurut saya sendiri itu skalanya bisa diperbesar di yang tadi yang kakak bilang apa, di produksi yang besar, di produksi industri yang besar gitu ya. Sebenarnya bisa sih. Yang terpenting kan di sini itu fungsinya agar ketahanan pangan kita tetap terjaga ya, dan budayanya juga nggak luntur gitu. Mungkin itu aja. Yang lain bisa ditambahkan. Ya mungkin sama ininya, misalkan kalau teknologi modern itu memungkinkan, ada dampaknya nggak sih buat para pembuat namlai kenre ini? Karena kan mungkin kalau udah menyangkut teknologi modern gitu ya, itu kan berarti orang-orang yang mungkin lebih punya modal besar gitu, dan itu mungkin untuk para masyarakat atau warga yang masih menggunakan teknologi tradisional gitu, mungkin tersisihkan gitu. Oke, gimana Farhan? Udah lumayan jelas Bu. Itu untuk apa tadi namanya, namlai kenre ya? Itu khusus untuk singkong ya? Iya Bu. Syahira. Amelia. Iya, Bu. Oh, khusus singkong. Oke. Oke, terima kasih untuk kelas A. Kita lanjut ke kelas B. Silakan kelas B, Bu minta hanya 2 kelompok juga. Untuk kelas B. Kelas B, nggak ada yang raise hand. Ya. Maaf, tadi kan di kelompok saya tuh ada yang namanya Wulan ya.
Dia jaringannya tadi nggak bisa, makanya tidak ikut presentasi. Oh, sebentar. Wulan berapa NIM-nya? Yang 008 ya? Iya Bu, maaf dari sore jaringan saya terkendala Bu, ini baru bisa. Tadi ada petir jadi ininya wifi-nya kena. Oh, oke. Ya, oke, nggak apa-apa Wulan. Iya Bu, maaf Bu. Oke. Silakan kelas B. Kelas B nggak ada yang siap? Nggak ada yang siap, Ibu lanjut kelas C ya. Oke, kelas C. Kelas B nggak ada yang siap. Kelas C Gorontalo mau Bu. Oke, kelas B kelompok Pascal. Oke, Saya cukup. kelas C Bu. Tadi Ibu bilang kelas C kan? Oh, kelas C. Kelompok kelas B nggak ada ya? Kelas B kelompok Pascal, oke. Satu laginya siapa? Satu kelompok lagi? Satu kelompok lagi nggak ada? Kelas C. Oke, berarti hanya satu kelompok lagi. Silakan Pascal. Baik Bu, share screen. Apakah sudah kelihatan teman-teman semuanya? Sudah. Langsung aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, kami dari Gorontalo kelas C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yang dimana saya sendiri Pascal Satria Pramudia dengan NIM 335210054, ada rekan saya Azam Zaki Azen Ramadan 335210025, ada rekan saya juga Najma Nur Faijah dengan nomor NIM 335210027, dan yang terakhir ada rekan saya juga Wulan Maulidina dengan NIM 335210061. Sebentar. Azam Zaki 25. Sebentar. Azam Zaki 25. Kemudian Najma 7, kemudian Pascal 54, satu lagi Wulan 61. Oke, silakan. Sebelum masuk ke sini ya saya ke latar belakang dulu ya Bu ya. Sudah kita ketahui bahwasannya pertumbuhan anak lahir di Indonesia itu semakin hari semakin banyak, dan manusia di Indonesia tuh pasti meningkat tiap tahunnya, dan kita tuh hampir terjadi krisis lagi ya, dan cara biar mengatasi tersebut tuh kita harus mencari bahan pangan dari daerah lokal, yang dari daerah kita sendiri yang bisa kita manfaatkan khususnya sebagai pengganti nasi. Jadi kita tuh nggak tergantung banget dengan nasi, kayak kalau belum makan nasi kita belum makan, kayak kita tuh harus menghilangkan kebiasaan seperti itu, atau kita tuh harus menghilangkan perspektif tersebut. Makanya dari itu kita merumuskan PPT ini Bu, yang Gorontalo. Nah, Desa Molamahu merupakan suatu wilayah di Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Komoditi pertanian dan perkebunan cukup beragam, tapi yang paling banyak adalah jagung. Nah, dari PPT ini saya akan membahas jagung Bu. Jagung sebagai pengganti nasi. Kondisi ini tidak lepas dari masyarakat Molamahu yang menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Next Bu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama itu kearifan lokal ya. Jadi pengertian kearifan lokal itu sebenarnya ada banyak, tapi di sini kita menggunakan yang menurut KBBI juga menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. KBBI itu berarti kesamaan, kecendikiaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi. Nah, kata lokal juga berarti sebagai tempat tumbuh atau sesuatu yang mungkin berada dengan tempat lain atau terdapat di suatu tempat yang bernilai yang mungkin berlaku di lingkungan sekitarnya atau mungkin juga di universal. Sedangkan menurut Undang-Undang tahun 2009, kearifan lokal merupakan beragam yang dalam tata kehidupan masyarakat tuh bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup secara lestari. Jadi fungsi kearifan lokal itu sebagai filter juga pengendali terhadap budaya luar. Nah, kearifan lokal ini salah satu budaya suatu masyarakat yang tidak dapat
masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal itu biasanya diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Juga kearifan lokal itu sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. Nah, kearifan lokal yang kita ambil di Gorontalo ini, yang pertama itu adalah jadi di Gorontalo ini bentuk lingkungannya itu berbukit dan juga kering dan mengandalkan pola tada hujan sehingga akan kurang cocok untuk tanaman padi. Tipologi kearifan lokal beragam budidaya jagung ini mendorong masyarakat untuk melakukan usaha sehingga dapat memenuhi sumber pangan dengan tanaman jagung ya, bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil budidaya jagung tersebut. Kearifan lokal ini berdampak pada ketahanan sosial masyarakat dalam bentuk memiliki alternatif sumber pangan. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua, kearifan lokal dalam bentuk mengkonsumsi beras jagung atau ba'alo binti. Tipologi kearifan lokal ini muncul sebagai kondisi lingkungan sekitarnya. Tradisi Pola Mahu sudah berjalan secara turun-temurun sampai sekarang. Masyarakat Pola Mahu tidak pernah mengalami kelaparan walaupun ada beras, karena masyarakat secara mandiri telah memiliki sumber pangan sendiri atau beras jagung. Kearifan lokal dalam bentuk mengkonsumsi ba'alo binti berbasis pada sumber pangan lokal menumbuhkan kemandirian pangan di masyarakat. Kearifan lokal tersebut berdampak yang ketiga, lokal dalam bentuk tradisi